Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Hendrawan dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Yang pertama, pertanyaannya jika jarak P terletak tepat di tengah AB, maka kuat medan yang dialami titik P sebesar berapa? Kita lihat dulu di sini titik A-nya muatannya yaitu sebesar 4 mikrokulom dan muatan B sebesar 10 mikrokulom. Dan di sini ada jika jarak P terletak tepat di tengah AB, berarti kita letakkan di tengah-tengah di sini. Nah, karena di soal tidak terdapat plus atau minusnya P-nya, maka kita simpulkan saja maka titik P ini adalah bermuatan positif. Jadi P ini positif bertemu dengan QA atau muatan A positif, maka positif ketemu positif akan saling tolak menolak, maka EPA ke arah kanan atau menjauhi QA, jadi dia ke kanan. Begitu pula dengan QB, dia positif ketemu positif, maka menjauhi EPB ke kiri, dia menjauhi muatan B. Dengan jarak P ke A 20 cm, P ke B 20 cm. Dijawab EP sama dengan EPB dikurang EPA. Kenapa dikurang? Karena arahnya berbeda. Yang ditanya kan kuat medan ya, berarti kan rumusnya yaitu kaki per R kuadrat. Nah, di sini langsung dimasukin aja EPB kaki B per R kuadrat dikurang kaki A per R kuadrat. Kita masukin K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan B-nya di sini 10 mikrokulom, 10 mikro jadi 10 pangkat 6 per R kuadrat. R-nya jaraknya dari PB yaitu 20 cm. Jadi 20 kali 10 pangkat min 2. Kenapa 10 pangkat min 2? Karena dia berupa cm. Kalau meter tidak usah diganti menjadi 10 min 2. Karena cm kita ubah menjadi meter. Jadi 10 pangkat min 2 pangkat 2 atau kuadrat dikurang sama K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan A yaitu 4 kali 10 min 6 karena mikrokolom diubah jadi 10 min 6 per R kuadrat. Jaraknya 20 dari P ke A, jadi 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian kita jadikan di sini, kita pisahkan dengan kali-kalian 10 ini, jadi kita ambil 9, 10, 20 dan 20 kuadrat. Jadi kita bisa 20 kali 20. 9 kali 10 per 20 kali 20. Sini kita bisa coret 10 sama 20-nya jadi 2. Terus di sini juga 9 kita ambil angka depan aja, 9 kali 4 per 20 kali 20 karena kuadrat. Ini kita bisa coret 4 sama 20 jadi 5. Kemudian kita kali 9, 20 kali 2 40 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 ditambah 4 karena min 2 kuadrat itu hasilnya min 4, pindah ke atas hijrah jadi plus 4, jadi hasilnya 10 pangkat 7. Jadi 9 per 40 dikali 10 pangkat 7 dikurang 9 per 20 kali 5, 9 per 100 kali 10 pangkat 7, sama saja 9 kurang 6 plus 4. Hasilnya yaitu 9 per 40 0,23 kali 10 pangkat 7 dikurang 9 per 100 itu hasil 0,09 kali 10 pangkat 7 dikurang hasilnya 0,14 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut nomor 2. Diketahui di sini ada rangkaian kapasitor. Di sini ada 6 mikrofarad. Di sini 6 mikrofarad, terus yang kedua 3 mikrofarad, yang ketiga 4 mikrofarad. Dialiri dengan 20 volt. Ditanya berapa besar muatan total. Pertama-tama di sini kita gabungkan dulu ini yang 3 ini, yang seri ini menjadi 1. Jadi seperti ini nanti gambarnya dengan rumus
1 per CS sama dengan 1 per 6. Di sini kita masukin 1 per 6 ditambah 1 per 6, di sini tambah 1 per 6 juga, hasilnya 3 per 6. Karena kita cari CS, jadi kita balik aja, 6 per 3 hasilnya 2 mikrofarad. Kemudian masih ada rangkaian paralel di sini, kita jadikan satu lagi dengan rumus C1 ditambah C2 ditambah C3, hasilnya 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya 9 mikrofarad. Kemudian yang ditanya yaitu muatan total. Muatan itu Q, maka rumusnya kita sama dengan CP, C total dan V total. C totalnya di sini 9 mikrofarad dan V totalnya di sini di soal 20 volt. Tinggal dikali, hasilnya 180 mikrocoulomb. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada tabel yang diketahui ini A atau luas plat ya. Terus D itu jarak, K itu adalah konstanta dielektrik. Nah, ditanya itu ini soal tentang kapasitor keping sejajar. Ditanya kapasitas penggantinya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk kapasitor keping sejajar yaitu rumusnya C sama dengan EK per D atau permitivitas udara dikali konstanta dielektrik dikali luas plat per D atau jarak. Langsung aja kita masukin. Di sini kan ada E-nya ya. Nah, di sini karena tidak diketahui maka kita nggak usah dipakai karena tidak diketahui. Langsung aja ke K. K di sini C1-nya K-nya 4. Terus A-nya 2 kita masukin per D-nya jaraknya 1 per 4. Kemudian dihitung 4 kali 2 8, 8 kali 4 32. Kemudian C2-nya sama seperti C1, K-nya 1 per 4 dikali A-nya 3 per 2. Hasilnya 3 per 8, hasilnya 0,38. C3 juga seperti itu, K-nya 2 dikali 1, A-nya dibagi 1, hasilnya 2 kali 1 per 1, hasilnya 2. Ditanya yaitu kapasitas penggantinya dari yang terkecil hingga terbesar. Maka yang terkecil kita tahu di sini yaitu dari C2 0,38, kemudian C3 2, kemudian C1 yaitu 32. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Di sini kita diketahui ada 2 kawat yang sejajar dialiri arus I1-nya itu 4 ampere, I2-nya itu 6 ampere dan dengan jarak dengan jarak kawat ke kawat 2 meter. Diketahui di sini lagi panjang kawat 20 cm dan ditanya hitung gaya kawat. Nah, di sini kita menggunakan rumus F sama dengan UIIL per 2PA karena ada yang diketahui yaitu panjang kawatnya 20 cm. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Langsung aja kita masukin. U itu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I1-nya di sini 4 ampere. Jadi kita masukin. I2-nya di sini 6 ampere, kita masukin. L-nya ini yaitu panjang kawat di sini 20 cm. Karena di sini masih cm, kita ubah ke meter. Jadi 20 kali 10 pangkat min 2. Kemudian per 2PA, 2pi kali jaraknya yaitu ini jarak antar kawat yaitu sebesar 2 meter. Langsung aja kita eksekusi, kita coret-coret saja biar lebih mudah. Ini saya coret 4 dengan 2 dengan 2 karena 2 kali 2 4, kita langsung coret ke 4. Kemudian pi nya bisa kita coret, kemudian udah habis, tidak bisa dicoret lagi. Kemudian kita kali 4 kali 6 kali 20
dikali 10 pangkat min 9 min 7 ditambah min 2 min 9 hasil 480 kali 10 min 9, atau bisa juga 48 dikali 10 pangkat min 8 Tesla. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, di sini soal yang kelima atau soal yang terakhir. Di sini kita menentukan arah gaya dan arah induksinya. Oke, yang pertama nih, yang A, BP sama dengan B1 ditambah atau dikurang B2. Kita tentukan dulu kawat satunya di sini. Ini satunya, ini kawat 1, ini kawat 2. Arah arusnya ke bawah, maka di sini diketuk. Berarti di titik P itu masuk. Berarti masuk untuk kawat 1. Kemudian yang kawat 2 seperti ini juga, arusnya ke bawah, terus di titik P nya diketuk, berarti dia masuk. Berarti masuk untuk kawat kedua. Maka kesimpulannya yaitu BP sama dengan B1 ditambah B2. Kenapa ditambah? Karena di titik P ini sama-sama masuk, jadi dia sejenis, seperti itu. Kita lanjut yang kedua, yang B. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Ini kita disuruh menentukan gaya Lorentz, yaitu di telapak tangan kita. Kemudian kita menentukan arah arusnya dulu. Ini arah arusnya ke atas, berarti seperti ini. Kemudian medan magnet U dan medan magnet S. Medan magnet U tertarik ke medan magnet S, jadi seperti ini. Nah, jadi 4 jarinya ke arah ke kanan, seperti itu, seperti ini. Jadi arah arusnya ke sana dan B-nya ke sana, arah 4 jarinya ke sana, jadi seperti ini. Kita taruh di meja, jadi telapak tangan kita menghadap ke bawah. Jadi jawabannya gaya Lorentz ke bawah. Oke. Kemudian yang ketiga, kita ditanya gaya Lorentz lagi. Ini sama seperti yang nomor 2. Kita menentukan arah arusnya dulu ke kiri. Ini arah arusnya ke kiri. Dan 4 jarinya ke atas, seperti ini, dan 4 jarinya ke atas seperti ini. Berarti gaya Lorentz-nya ke bawah karena telapak tangan kita menghadap ke bawah. Kemudian yang ke D, tanda P itu masuk atau keluar. Kita lihat dulu di sini arusnya di pojok ya, maka pindah ke tengah-tengah P sini biar sejalur. Kita pindahkan ke sini, sama saja sebenarnya. Arahnya sama saja. Kita sudah pindahkan ke sini. Kemudian kita tentukan arahnya, arah kawatnya seperti ini. Harusnya ke sana dan di titik P diketuk. Berarti di P adalah masuk. Jadi seperti ini. Jadi yang benar adalah ini. Ya, tanda masuk. Oke, kita lanjut yang E. Di sini masih menentukan gaya Lorentz. Pertama-tama kita nentuin arah ini magnet U ke S dulu, karena biasanya U tertarik ke S, seperti itu. Jadi kita tentuin dulu ini U-nya tertarik ke S karena kutubnya berbeda, jadi saling tarik menarik. Dan U tertarik ke kutub utara, tertarik ke kutub selatan. Kemudian di sini setelah kita menentukan ini utara ke selatan,
Kemudian kita baca gaya Lorentz ke mana jika arus di Y min. Berarti kita tentuin dulu arusnya Y min. Harusnya kita berdirikan bukunya, tapi ini susah. Jadi kita bayangkan seperti ini. Arus di Y min. Berarti seperti ini ke arah kita Y min, ya kan, karena di sini ke arah kita mendekati kita berarti Y min, dan 4 jarinya ke kiri berarti ke sini seperti ini, ya kan. Nah, ditanya gaya Lorentz kemana, berarti telapak tangan kita ke bawah, yaitu ke Z plus, ya kan. Jika arus di Y min ke kita, kemudian 4 jarinya di sini diketahui ke kiri, seperti ini, berarti gaya Lorentz-nya ke bawah atau ke Z plus. Gaya Lorentz ke bawah atau Z plus. Oke, kita lanjut yang ke F. Sebuah elektron. Nah, kalau ada tulisan elektron, maka kita menggunakan kaidah tangan kiri. Karena elektron kita menggunakan tangan kiri. Yang ditanya adalah arah gaya kemana. Oke, kita menggunakan tangan kiri. Kita menentukan arusnya dulu. Arusnya yaitu ke bawah. Dan di sini ada tanda silang. Tanda silang itu adalah masuk, atau jari kita masuk ke buku. Jadi seperti ini, masuk ke buku. Set. Ya kan, masuk ke buku. Kemudian arusnya ke bawah dan ini masuk ke buku, berarti arah gaya ke kiri, ya. Arah arus ke bawah dan kita memasukkan 4 jari kita ke buku, berarti arah gaya ke kiri kita. Oke. Nanti kesimpulan jawabannya adalah arah gaya ke kiri. Oke, dan yang terakhir ini kita menentukan titik P ini. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini diketahui kawat 1 dan kawat 2-nya melingkar, ya. Kawat 2-nya melingkar. Nah, ditanya BP-nya B1 ditambah atau dikurang B2, gitu kan. Nah, pertama-tama kita menentukan I1-nya dulu. I1-nya arusnya ke bawah. Berarti kita ketuk di sini. Berarti di sana masuk, di sini masuk. Berarti di titik P itu adalah keluar. Berarti ini untuk kawat 1. Kemudian kawat melingkar, kita pindah mendekati P. Kita pindah mendekati P. Nah, seperti ini. Berarti di sini arahnya yang menjadi ini. Dari sini kita ubah menjadi ke sini supaya mendekat P. Arusnya menjadi ke bawah. Kemudian kita ketuk. Berarti di sini yaitu masuk. Berarti di sini adalah keluar. Ini untuk kawat yang kedua. Berarti jawabannya yaitu BP sama dengan B1 ditambah B2. B2. Karena muatannya sama-sama keluar. Arahnya, ya. Arahnya sama-sama keluar, gitu. Oke, sekian soal-soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.